Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah. Innal jannata uiddat lil muttaqin. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was-sadiqin was-sadiqat was-sabirin was-sabirat wal khasi'ina wal khasi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafidhina furujahum wal hafidat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. A'adallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Ayuhal a'idun wal faizun, semenjak matahari tenggelam di akhir Ramadan, gema takbir berkumandang di seluruh pelosok negeri, menyampaikan rasa syukur dan keagungan dari kita sebagai makhluk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan jika selesai menyempurnakan ibadah saum, hendaklah bertakbir, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya atas hidayah yang sudah diberikan kepada kamu sekalian. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu kekuasaannya atau salah satu tanda-tanda kebesarannya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah itu adalah zat yang sudah menciptakan segala sesuatu itu ahsan, paling baik. Wa bada khalqal insan min tin, dan Allah lah yang permulaan menciptakan manusia dari tanah. Untuk apa manusia diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain, tidak bukan, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk sombong, tidak untuk maksiat, tidak untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diharuskan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segala perbuatan baik apabila dilakukan hendaklah diawali dengan bacaan basmalah. Maka mudah-mudahan segala perbuatan baik itu menjadi amal ibadah bagi kita sekalian. Termasuk ibadah saum ini, kalau kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang terbaik, maka kata Rasulullah,
lis-shaimina farhatan, bagi yang saum mendapat dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita berbuka, baik berbuka harian maupun berbuka saat hari ini kita beridul fitri. Kalau kita hari ini tidak merasa bahagia, maka harus bertanya kepada diri sendiri, kenapa tidak bahagia? Karena rumusnya lis-shaimina farhatan, bagi yang saum pasti bahagia. Bahagia itu terjadi kalau saumnya benar, bukan saum asal saum, bukan saum apa sekarang istilahnya makel, sahur milu sahur, buka milu buka, batur puasa manehna murak samangka. Bukan yang seperti itu, tapi saum yang lillahi ta'ala. Kata Allah, saum itu untukku, maka ganjarannya diserahkan kepadaku, kata Allah. Karena saum, orang yang saum itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya dirinya sendiri dan Allah lah yang tahu. Kita dengan gorengan bala-bala pada hari-hari biasa kan biasa-biasa saja, tetapi pada saat berbuka bala-bala menjadi sumber kebahagiaan. Adanya dirindukan, tidak adanya dipertanyakan. Itulah salah satu kebahagiaan ketika berbuka. Bagi orang yang saum hanya dengan bala-bala saja, insya Allah akan bahagia. Apalagi dengan makanan-makanan halal lainnya. Begitulah. Kemudian yang kedua kata Allah, kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, bahagia ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai segenap manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau telah bekerja keras, ila rabbika, menuju Tuhan kalian, kadhan, dengan benar-benar kerja keras. Maka kata Allah, famulaki, maka kalian akan menemuinya. Kita ini harus yakin akan bertemu dengan Allah. Manakala kita menjadi orang-orang baik, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti di akhirat ada satu kelompok orang yang terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Fawailul lil mukadzibin. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibu biyaumiddin, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu muqtadin asim. Tidaklah dia melakukan kedustaan-kedustaan itu kecuali dengan perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan, manipulasi. Kata Allah, idza tutla alaihi ayatuna, apabila kami bacakan kepada kalian ayat-ayat Allah bahwa kalian akan mati, nanti akan dihisab, nanti akan ditimbang, lalu akan dimasukkan ke surga atau ke neraka, apa katanya? Qala asatirul awwalin. Itu mah dongeng, itu mah cerita lama, cerita orang tua dulu. Padahal itu ayat Al-Quran. Mereka selalu mengejek dan tidak percaya kepada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Tidak, innahum sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah itu ar-rabbihim, kepada Tuhannya, yauma idin pada hari kiamat itu lamahjubun, terhijab, tidak bisa melihat Allah. Padahal Allah dirindukan oleh kita sekarang. Yang kita sembah itu mana? Nanti akan kita ketemu. Tapi bagi orang yang mendustakan, tidak percaya kepada hari kebangkitan, lamahjubun, pasti akan dihijab oleh Allah, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, qad khasiral ladzina kadzabu, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah.
Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaihi. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan bertemu dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga datang kepada mereka kematian baghtatan, yang mendadak. Qalu, mereka berkata, ya hasratana, aduh celaka kami, alama parrotna, celaka kami, menyesal kami atas apa? Atas kedustaan kami terhadap hari kiamat, atas kedustaan kami akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahum yahmiluna, mereka nanti akan senantiasa membawa auzarahum, dosa-dosa, ala zuhurihim, di atas punggungnya. Karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat, maka hidup di dunianya seenak perutnya. Kedurhakaan, kemaksiatan, kesombongan, kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan dia lakukan. Karena dia tidak percaya akan ada hisaban. Maka apa? Ketika dia mati, di dalam punggungnya dia membawa dosa-dosa itu. Ala sa'ama yajirun, kata Allah. Ingatlah bahwa yang mereka bawa itu adalah seburuk-buruk bekal. Orang mau bepergian biasanya membawa bekal yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi dia menghadap Allah dengan membawa dosa yang begitu banyak. Pada hari itu, kata Allah, yaumal la yanfa'u malun wala banun. Jangan ada yang beranggapan pada hari itu dosa bisa ditebus dengan harta atau dengan anak. Yaumal la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi anak, tidak berguna lagi jabatan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kenapa kita Ramadan meminta ampunan kepada Allah? Kenapa orang yang masuk Ramadan dia katakan rugi kalau hari ini dosa-dosanya tidak diampuni? Itulah karena apa? Karena di hari nanti tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hati yang bersih, hati yang sudah dimaafkan oleh Allah, hati yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minal aizin wal faizin, orang yang bisa kembali dan mendapat kemenangan itu bukan orang yang pakai baju baru, bukan orang yang makanan baru, bukan yang sekarang banyak makanan di rumahnya. Tapi apa yang menjadi kemenangan itu? Kata Allah, man zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang. Kemenangan ternyata tidak diukur dengan capaian duniawi berupa material, tetapi adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidak lain dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Hari ini kita punya uang, besok hilang. Hari ini kita punya istri, lusa mungkin menjadi istri orang. Ini adalah permainan belaka. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ini adalah majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk bekal kita di akhirat. Qarun pernah dinasihati oleh ulama-ulama pada masanya. Katanya, harta yang kau diberikan oleh Allah kepadamu, maka orientasikanlah untuk akhirat. Jangan tinggalkan nasibmu di dunia. Tetapi Qarun berkata apa? Ini adalah berkat jasa ilmu dan kekuatanku, maka tidak ada unsur Allah di dalamnya. Maka Qarun akhirnya dikubur, dan hartanya kita cari sekarang. Banyak orang yang cari sekarang. Kalau ada penemuan harta di dalam tanah disebut harta Qarun, padahal itu adalah harta yang oleh Allah ditenggelamkan. Dunia ini kadang-kadang menipu kita karena hawa nafsu. Makanya kata Allah, apara'aital ladzina takhada ilahahu hawa. Apakah engkau Muhammad tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Segala keinginannya harus dipenuhi. Jabatan ingin dicapai dengan cara batil. Kekuasaan ingin dicapai dengan cara batil. Harta ingin dicapai dengan cara batil. Itulah yang menuhankan Tuhan. Itulah yang menuhankan hawa nafsu. Hadirin yang berbahagia,
Pada akhirnya nanti segala amal kita ini dicatat oleh Allah dan akan diperlihatkan kepada kita. Kata Allah, wa wudi'al kitab, nanti akan diletakkan catatan amal. Fatarol mujrimin, maka orang-orang yang berdosa akan membaca kitab itu. Muspikina, dengan rasa takut. Mimma fihi, atas apa yang telah dia lakukan. Setelah melihat kitabnya merah, apa yang dia katakan? Fayaquluna ya wailatana. Mereka berkata, aduh, celaka kami. Ya wailatana, ma li hadzal kitab. Catatan apa ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, illa ahsoha. Semuanya tercatat, semuanya tercatat, tidak bisa mengelak. Wa wajadu ma amilu hadiru. Semuanya dihadirkan di hadapan kita. Wala yadlimu, dan tidak didolimi Rabbuka oleh Tuhanmu ahadan sedikit pun. Itulah hadirin sekalian, maka makna Idul Fitri hari ini, mudah-mudahan pertama harapan kita adalah kita masuk di hari ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan menjadi orang yang menang manakala dosa-dosa kita habis oleh Allah dihapus. Kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayyuhal hadirun a'idun wal fa'idun. Di akhir khutbah ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Zat yang telah mempertemukan kami dengan bulan Ramadan dan menolong kami untuk berpuasa dan beribadah di dalam. Ya Allah, pada hari yang penuh keberkahan ini, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mengharap rahmat-Mu dan takut akan azab. Maka terimalah dari kami puasa dan ibadah. Ampunilah dosa-dosa kami dan segala kekurangan kami. Ya Allah, jika dalam puasa kami terdapat kekurangan, maka sempurnakanlah. Jika dalam ibadah kami terdapat cacat, maka perbaikilah. Dan jika kami memiliki dosa yang memberatkan punggung kami, maka ampunilah semuanya. Wahai yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian fitrah, dan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan dengan keridhaan-Mu dan surga. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan hari raya ini berlalu kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, menutup aib-aib kami, menghilangkan kesedihan kami, dan memperbaiki hati-hati kami. Ya Allah, siapa di antara kami yang sakit, maka sembuhkanlah. Siapa di antara kami yang sedang dalam kesusahan, maka lapangkanlah kesusahannya. Siapa di antara kami yang memiliki hutang, maka lunaskanlah hutangnya, ya Allah. Dan siapa di antara kami yang lemah, maka kuatkanlah dengan kekuatan-Mu. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam kasih sayang dan persaudaraan, dan jadikanlah hari raya ini sebagai sebab untuk memperbaiki hubungan di antara kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami, mendidik kami sejak kami kecil. Dan ampunlah pula keluarga serta saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, berkahilah negeri kami. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang tentram dan penuh keberkahan, serta lindungilah dari segala keburukan dan fitnah. Wahai Tuhan kami, Allahu Akbar, terimalah dari kami amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Ibadallah, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aizin wal faizin.
kullu amin wa antum bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.